Selamat datang di channel Pasjarah. Saya Pradata akan menjelaskan mengenai perluasan perang dingin dalam video ini, atau sering kita sebut sebagai proxy war. Nah, di negara mana perluasan perang dingin itu? Di sini ada 4 negara yang menjadi perluasan perang dingin antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet. Yuk kita bahas bersama. Cina dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen setelah mengalami revolusi. Dr. Sun Yat-sen itu mempunyai partai yang dinamakan Kuomintang atau Partai Nasionalis Cina. 3 asas dari Dr. Sun Yat-sen yaitu nasionalis, demokrasi, dan juga sosialisme, yang lebih dikenal dengan ajaran San Mincuyi. Ketika Dr. Sun Yat-sen berkuasa, berdiri Partai Komunis Cina, namanya Kuomintang. Pendirinya siapa? Pendirinya adalah Li Lisan. Itu sebagai saingan terberat dari Partai Nasionalis Cina. Kemudian pemerintahan berganti dari Dr. Sun Yat-sen berganti ke Chiang Kai-shek di Cina bagian utara. Kemudian Li Lisan itu juga berganti ke Mao Zedong atau Mao Zedong di Cina bagian selatan. Nah, kemudian Mao Zedong itu meluaskan pengaruh komunisnya sampai ke Cina bagian utara. Itu dinamakan Long March atau perjalanan dari Cina bagian selatan ke Cina bagian utara untuk menyebarkan ajaran komunis. Di Cina bagian utara, Mao Zedong bertemu dengan Chiang Kai-shek. Di situ terjadi pertempuran antara komunis dengan nasionalis. Dalam pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Mao Zedong. Mao Zedong yang berhaluan komunis akhirnya mengganti Cina yang tadinya nasionalis berubah menjadi komunis. Namanya pun diganti menjadi Republik Rakyat Cina. Nah, sampai sekarang ini Cina menjadi negara komunis. Yang kedua, Korea. Korea itu dulunya dijajah oleh Jepang. Kemudian ada perjanjian San Francisco yang mengakhiri Perang Dunia II, di mana Jepang kalah dalam Perang Dunia II melawan Sekutu. Akhirnya Korea dibagi menjadi 2, ada Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara itu diberikan kepada Uni Soviet, Korea Selatan diberikan kepada Amerika Serikat. Korea Utara dipimpin oleh Kim Il-sung, Korea Selatan dipimpin oleh Chiang Man-rae. Kim Il-sung kemudian menginginkan komunis itu sampai ke Korea Selatan, dari Korea Utara ke Korea Selatan, ingin menyebarkan ajaran komunis lebih luas. Oleh karena itu, Kim Il-sung beserta pasukannya melewati garis batas yang sudah ditentukan. Nah, karena melewati garis batas, maka Korea Selatan tidak terima. Akhirnya mereka berperang. Nah, itu yang dinamakan Perang Korea. Jadi latar belakangnya Perang Korea itu karena Korea Utara melewati garis batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Untuk apa? Untuk menyebarkan ideologi komunis. Nah, Perang Korea ini dimanfaatkan juga oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat membantu Korea Selatan, Uni Soviet membantu Korea Utara. Nah, dalam perang tersebut akhirnya dipilih jalan tengah yang terbaik. Apa itu? Perjanjian Panmunjom. Nah, untuk mengakhiri konflik Perang Korea, Perjanjian Panmunjom mengatakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan itu terjadi gencatan senjata dan garis batas itu diperjelas kembali. Tidak ada yang boleh melewati dari Korea Utara ke Korea Selatan maupun Korea Selatan ke Korea Utara. Tidak bebas. Nah,
Oleh karena itu sampai sekarang di perbatasan Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan itu sangat-sangatlah ketat untuk penjagaannya. Selanjutnya negara Kuba. Kuba dulunya dipimpin oleh Batista. Batista itu sangat pro terhadap Amerika Serikat. Namun kepemimpinan Batista itu dikudeta oleh Fidel Castro. Kemudian Fidel Castro itu lebih bekerja sama dengan Uni Soviet. Amerika Serikat sempat ingin mengkudeta Fidel Castro lewat yang namanya insiden Teluk Babi. Akan tetapi serangan tersebut berhasil digagalkan oleh Fidel Castro. Nah, justru kerjasama mereka semakin kuat dengan Uni Soviet membantu Fidel Castro untuk membuat pabrik nuklir di Kuba. Amerika Serikat mengetahui hal tersebut tidak tinggal diam. Amerika Serikat kemudian mencari negara. Ketemulah Turki. Untuk apa? Membuat pabrik nuklir. Nah, jadi di sini ada dua, Kuba dan juga Turki, yang mendapat mandat untuk membuat pabrik nuklir. Dunia saat itu menjadi mencekam. Akhirnya diselesaikan melalui politik detente atau peregangan perang, peredaan perang. Perang menjadi reda terlebih dahulu lewat perjanjian namanya perjanjian SALT, Strategy Arms Limited Transmission. Perjanjian tersebut mengatur mengenai pembatasan senjata nuklir, sehingga pabrik nuklir yang ada di Kuba dan Turki semuanya itu harus dirobohkan. Tidak boleh ada pabrik senjata nuklir. Nah, itu sampai sekarang pun perjanjian tersebut masih digunakan. Tidak boleh negara-negara di dunia ini mempunyai pabrik senjata nuklir. Itu di Kuba. Selanjutnya Vietnam, negara yang terakhir menjadi perluasan perang dingin. Vietnam dulunya dijajah oleh Prancis. Kemudian Prancis membagi dua, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh. Vietnam Selatan dipimpin oleh Kaisar Bao Dai. Kaisar Bao Dai kemudian dikudeta oleh Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem ini pro sekali terhadap Amerika Serikat. Ini Ngo Dinh Diem ini pro dengan Amerika Serikat. Nah, rupanya Amerika Serikat ingin menguasai Vietnam secara sepenuhnya. Nah, Uni Soviet tidak tinggal diam. Uni Soviet kemudian mendekati Ho Chi Minh, kemudian membantu Ho Chi Minh sampai akhirnya Ho Chi Minh dengan Ngo Dinh Diem mereka berperang, dibantu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dalam peperangan tersebut atau dikenal dengan Perang Vietnam, itu nantinya dimenangkan oleh Ho Chi Minh. Kemudian Ho Chi Minh nanti menjadikan Vietnam menjadi negara komunis. Sampai sekarang Vietnam itu juga menjadi negara komunis. Ho Chi Minh menjadi pemimpin. Nah, yang kita kenal sekarang Ho Chi Minh itu adalah nama kota. Iya, itu sebagai bentuk penghargaan dari negara Vietnam kepada usaha dari Ho Chi Minh untuk mempersatukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ho Chi Minh City. Oke. Nah, itu merupakan perluasan perang dingin, ada di Cina, Korea, Kuba, dan juga Vietnam. Mudah bukan? Nah, sekian dari saya. Semoga video ini membantu. Tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.